Pemirsa, nasib pilu tengah dirasakan pesinetron senior Ferry Irawan. Di tengah sakit yang sedang dideritanya, Ferry nyatanya harus menerima nasib digugat cerai oleh sang istri Anggia Novita. Gugatan cerai itu bahkan telah dilayangkan sang istri ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin. Kabar gugat cerai Anggia pada Ferry ini mencuat usai disampaikan langsung oleh kuasa hukum Anggia, Yogi Widodo. Pak Anggi pun ketika minta tolong saya untuk mengajukan gugatan ini kan tidak tahu persis bagaimana kondisi kesehatannya Mas Ferry, gitu loh. Jadi tadi yang dibilang teman-teman, kenapa Mas Ferry sudah membaik kok malah diajukan sebetulnya waktu kita ngajuin kan kita nggak tahu kondisinya Mas Ferry seperti apa. Kabarnya, ini bukanlah kali pertama Anggia menggugat cerai Ferry. Sebelumnya atau sekitar 3 tahun lalu, Anggia juga sempat menggugat cerai Ferry. Namun, gugatan itu berakhir anti klimaks setelah keduanya kembali rujuk di tahap mediasi. Meski gugatan cerai itu baru saja resmi dilayangkan kemarin, tapi kabarnya rencana perceraian itu sudah memanas sejak seminggu sebelum Lebaran lalu. Kabarnya Ferry yang tengah sakit mendadak memutuskan untuk meninggalkan Anggia. Lantas benarkah Ferry minggat dan pulang ke kediaman orang tuanya lantaran merasa tak diurus Anggia? Benarkah karena Ferry minggat membuat Anggia makin mantap meninggalkan pesinetron yang jadi idola kaum hawa di era 90-an ini? Terakhir syuting memang masih sakit juga, cuman memang kan dia selalu tahan ya kan, selalu tahan. Jadi ya sekarang lah udah nggak tahan lagi dia. Gitu. Itu bisa sampai ke otak, merembet sampai ke tulang otak, gitu, merembetnya. Batang-batang tulang. Batang-batang tulang, batang tulang otak gitu. Ajukan gugatan bukan karena Mas Ferry sedang dalam keadaan tidak sehat, ya, sejak dari sebelum Lebaran tersebut, Mas Ferry kan sudah tidak ada di rumahnya Mbak Anggi lagi. Jadi mungkin sejak itu komunikasi mereka sangat kurang ya. Gugatan cerai yang dilayangkan Anggia pada Ferry tentu menjadi tanda tanya publik. Mengapa Anggia memilih untuk berpisah dengan Ferry? Justru di saat sang suami membutuhkan pendamping di tengah perjuangannya melawan sakit. Benarkah ada faktor lain yang jadi alasan mengapa Anggia mantap menggugat Ferry? Ini saya kurang tahu persis penyebabnya apa. Memang karena mereka berdua tidak punya anak dan mereka berdua punya perjanjian pranikah, jadi hanya murni untuk perceraiannya saja. Sementara itu, di saat Ferry masih harus berjuang melawan sakit saraf kejepit yang dideritanya, tanpa banyak diketahui publik, rupanya Anggia juga dikabarkan mengalami stroke. Sejak Anggia sakit, Ferry dan Anggia pun dikabarkan sudah tinggal terpisah dan diurus oleh keluarga masing-masing. Lantas, masih adakah kemungkinan untuk keduanya rujuk kembali? Sampai sekarang Mbak Anggi masih meminta saya untuk tetap melanjutkan gugatannya, jadi belum ada rencana untuk mencabut gugatan tersebut. Saya juga terima kasih untuk yang sudah mendoakan, yang banyak sekali di Instagram di ini yang sudah mendoakan istri saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Kontras dengan Ferry, pesinetron Gary Iskak mungkin boleh dibilang masih beruntung. Pasalnya, meski sakit yang dideritanya terbilang kronis hingga sempat dirawat intensif di sebuah rumah sakit, ia masih punya istri yang begitu setia mendampinginya. Ya, saat Gary dikabarkan menderita sakit kanker hati dan sempat terbaring lemah menjalani perawatan medis, sang istri Risha Novisha begitu setia mendampingi dan merawat Gary. Lihat saja bagaimana momen-momen di mana Risha begitu setia menemani perjuangan sang suami yang terkulai lemah di atas tempat tidur. Sekarang itu lebih ke sirosis hepatitis C. Hepatitis C. Enggak hepatitis C. Iya, namanya hepatitis. Hepatitis. Itulah pokoknya. Seperti itulah. Ya, namun bukan berarti rumah tangga Gary dan Risha tak pernah teruji.
Berkali-kali kehidupan rumah tangga Gary dan Risha kerap berada di ujung tanduk, terutama saat Gary terjerat kasus narkoba dan dikabarkan pernah memiliki wanita idaman lain meski telah beristri. Namun, berkat kesabaran dan kesetiaan Risha, rintangan tersebut akhirnya berhasil dilewati keduanya. Saat sejumlah selebritis masih harus berjuang melawan sakit dan terus berupaya merawat mahligai, kedukaan nampaknya masih meliputi perasaan dua pesohor tanah air, kakak beradik Yuni Syara dan Krisdayanti, sejak kepergian ayahanda tercinta Trenggono di Denpasar, Bali, Kamis lalu. Karena sang ayah berada di Bali, Kade dan Yuni pun tak bisa menghadiri proses pemakaman secara langsung. Jadi memang kondisi papa itu drop itu, tidak ada penyakit bawaan, tidak penyakit. Cuma memang ada batuk sedikit sama pilek gitu. Akhirnya positif, ya akhirnya kita menggunakan prokes ini. Proses pemakaman ayahanda Kade dan Yuni dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19, yakni dengan mengenakan APD lengkap. Saya ucapkan terima kasih terhadap apa yang sudah diupayakan untuk pemulasaran ayah kami pada hari ini. Kami harus mengikhlaskan ayahanda kami berpulang, walaupun di usia senja papa dalam keadaan sakit, kami tidak bisa menolak bahwa wabah ini memang ada dan nyata di hadapan kita. Saya harap bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan rekan semuanya yang hari ini sudah membantu pemulasaran ayah kami mendapatkan rahmat ridho dan rizki berlipat ganda berupa kebaikan dan keselamatan. Semoga kita semuanya terjaga dari virus ini. Terus yang tadi sudah bantuin malam-malam ini, terima kasih matur nuwun bapak-bapak semua yang ada di situ, matur semua dari kami. Semoga semua diberi kesehatan. Ya kita sebagai anak ya, Pak Yuni, Mbak Yanti juga jauh keadaan seperti ini. Cuma memang bisa mensupport lewat ya support yang kita bisa. Kalau saya memberikan makan langsung, Mbak Yuni, Mbak Yanti memberikan doa langsung. Jadi memang situasinya yang sulit gitu. Baik Kade maupun Yuni, sejak kedua orang tuanya terpisah, memang relatif berada jauh dari pelukan sang ayah. Namun, meski terbilang tak tinggal serumah, ada banyak momen pertemuan Yuni dan Kade yang belum bisa dilupakan sepenuhnya akan sosok ayah keduanya. Momen bahagia Kade dan Yuni bersama almarhum begitu terasa saat keduanya membuat acara perayaan ulang tahun sang ayah yang ke-75 tahun. Hai pemirsa, Assalamualaikum. Ini semuanya sedang berbahagia karena ayahanda saya genap berusia 75 tahun. Kita mengucapkan syukurlah sedikit kebersamaan bersama keluarga. Nggak ada acara, cuma tiup lilin aja sama syukuran tumpeng. Nggak bisa bayangin ya, sampai harus usia 75 dan dipertemukan Tuhan untuk bisa kumpul. Ibunya anak-anak, ibunya Yuni, Yanti, saya pribadi. Ya, 75 itu bonusnya udah banyak loh Mbak ya. Tapi kita tetap berharap Papa tambah 25 lagi bisa 100 ya Pak. Buat Papa happy birthday. Apa namanya? Kalau doanya anak, yang penting Papa harus sehat. Momen tersebut pun juga sempat diabadikan tim Gospot sekitar 4 tahun lalu. Meski perayaan ulang tahun yang digelar saat itu sederhana, namun begitu terasa mewah dan meriah. Mewah karena Papa kan tinggalnya di Bali. Iya, Papa kan memang seniman yang abadi, yang sederhana, yang kemana-mana masih nyanyi, dapat panggilan bersama komunitasnya keroncong di Denpasar ya, dan biar orang semua tahu bahwa memang saya dan Yuni nyanyi memang darahnya dari Papa. Dan pada akhirnya, baik Yuni maupun Kade pun sadar akan takdir ilahi. Kini,
tinggal untayan doa yang terus dipanjatkan sebagai bakti pada sang ayah.